Jika Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024 nanti, maka dapat dipastikan ibu kota negara di Kalimantan akan mangkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai, di Sainai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ramai heboh di media sosial ketika ada pernyataan dari Anies Rashid Baswedan maupun kader PKS yang terang-terangan menolak bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan. Dan dapat dipastikan jika Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka mereka akan berjuang habis-habisan untuk tetap mempertahankan bahwa ibu kota negara itu berada di Jakarta. Lantas, bagaimana dengan semangat juang yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo selama ini? Bahkan kita menyaksikan bagaimana pembangunan IKN itu sedang berlangsung saat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo tentang pembangunan IKN ini, dan juga apa tanggapan dari kader PKS dan juga Bapak Anies Rashid Baswedan. Mari kita saksikan bersama-sama. Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta. Kemudian 9 tahun yang lalu, secara diam-diam, saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh Presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya setelah 6 tahun studi, berkalkulasi dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya terakhir kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara adalah Nusantara. Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai 20% untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh
APBN. Dan 80% lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta, lewat PPP. Dan saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini, dan hitungan kita sampai Desember nanti, 13, 10, total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan kita mendengarkan bersama-sama sebuah cuplikan yang merupakan alasan yang fundamental kenapa IKN itu harus pindah. Harus jangan lagi di Jakarta, karena Jakarta itu bebannya sudah sangat luar biasa. Pernyataan disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo sangat masuk di akal demi pemerataan dalam pembangunan, ekonomi, penduduk, dan lain sebagainya. Tetapi rupa-rupanya apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini masih menuai pro dan kontra. Masih ada buah pikiran, masih ada opini, masih ada perdebatan bahwa IKN ini akan tetap di Jakarta. Tentu ini akan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantas, apa alasannya? Ketika misalnya kader PKS bertahan, ngotot, kami tidak setuju bahwa ibu kota negara itu harus dipindahkan ke Penajem. Kami tidak setuju dengan alasan-alasan mereka. Tentu, ini akan menuai pro dan kontra nanti. Ditambah lagi ada pernyataan dari Capres Anies Rashid Baswedan. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Dan saya berharap bahwa kita bisa menelaah setiap pernyataan yang disampaikan oleh mereka. Selamat menyaksikan. Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh tekanan, ekonomi penuh tekanan. Kenapa sih Pak seorang Joko Widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara? Pak, mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat, Pak. Enggak, ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan.
Sejak Oktober, tantangan demi tantangan berdatangan. Karena ada gagasan perubahan dan ada yang tidak menginginkan perubahan. Tapi sekali layar terkembang, kita tidak mundur. Kita mengatakan kepada semua, negeri ini bukan milik sekelompok orang, negeri ini bukan milik sebagian orang, negeri ini adalah milik kita semua. Dan kita berhak untuk mengembalikan republik ini pada arah dasar yang disusun oleh para pendiri republik ini. Apa itu? Disusun dalam sebuah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan di dalam pembukaan itu ditutup dengan 5 kalimat yang kita sebut sebagai Pancasila. Dan kita berada di sini, orang-orang yang akan menjaga Pancasila. Pancasila! 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 Apa sila kelima itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya hari ini kita hidup dalam Indonesia yang timpang, Indonesia yang tidak merata, Indonesia yang kaya tapi kekayaannya dikuasai oleh sekelompok kecil, Indonesia yang memiliki petani yang kerja keras menyiapkan kita makanan tapi kondisi mereka tak pernah sejahtera, Indonesia yang kampung-kampungnya, desa-desanya tertinggal jauh dari kota-kotanya, Indonesia yang anak-anak mudanya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Betul tidak? Apakah kondisi ini mau diteruskan? Apakah mau diteruskan? Kita perlu apa? Perlu apa? Karena itulah gelombang perubahan digelontorkan sejak Oktober 2022. Kita menginginkan Indonesia yang maju dan adil, makmur dan adil, tapi bukan untuk sebagian. Kita ingin Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Yang terakhir ini soal hilirisasi industri ini, sekarang beredar informasi yang agak mengecewakan bahwa ada tim tertentu presentasi di luar negeri, ya, kemudian berjanji kepada negara-negara yang selama ini protes terhadap hilirisasi Indonesia akan menghentikan hilirisasi. Ini kan akan mengembalikan Indonesia ke zaman purba lagi, di mana hasil alamnya disedot habis-habisan, sementara manfaatnya sama sekali hampir nggak berasa buat Indonesia. Anda jangan lupa bahwa Afrika hari ini itu mulai berani untuk untuk bersatu menolak ekspor bahan mentah mereka ke Eropa. Selama ini kan di Afrika itu mineral-mineral mereka aja yang digali, kemudian dikirim mentah ke Eropa. Sekarang melihat Indonesia begitu kuat menahan gugatan dari negara-negara di dunia gara-gara melarang ekspor bahan mentah, gara-gara teguh dalam memegang prinsip akan menjalankan hilirisasi, satu benua Afrika sekarang mau meniru Indonesia untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri mereka. Jadi jangan coba-coba Anda cuma menggali hasil kekayaan alam kita, pabrik pengolahannya bikin di sini dong, minimal smelternya bikin di negara kami dong, supaya manfaatnya juga berasa buat negara itu. Nah, Afrika sebegitu besar benuanya mau meniru Indonesia, tapi ada berita-berita yang tidak enak. Ada tim tertentu yang berjanji untuk menghentikan hilirisasi industri. Jadi Pak Prabowo ini bersama Gibran itu sudah pasti melanjutkan kebijakan ekonominya Pak Jokowi. Terutama 3 hal tadi. Ya, apa tadi? Soal infrastruktur, soal ibu kota negara, yang katanya kalau misalnya nanti nggak menguntungkan, ya mungkin ada capres tertentu yang akan menghentikannya. Kemudian yang ketiga soal hilirisasi industri, gitu, yang akan membuka sangat banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia menyambut bonus demografi nanti. Kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Apa yang tadi disampaikan, pertama adalah terkait dengan IKN ya. Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Lalu bagaimana dengan yang sekarang sudah dibangun di Kalimantan tetap di ibu kota Nusantara? Nah, itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Ibu kota pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy ya, karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan juga diakui sebagai paru-paru dunia.
Nah, kemudian kaitan dengan gagasan-gagasan apa yang akan kita kick off launching dalam kesempatan siang hari ini, yaitu terkait dengan 3 hal lain ya. Yang pertama adalah pangan murah. Karena kita menginginkan bahwa masyarakat bisa menjangkau harga-harga pangan ini dan bisa membelinya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Yang kedua adalah kaitan kerja-kerja gampang. Kerja ini gampang, sehingga kita melihat angkatan kerja yang terus makin bertambah di negeri ini akan bisa diatasi dengan mudahnya diserap oleh berbagai pasar-pasar tenaga kerja. Dan itu diharapkan ke depan bisa itulah yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu sehat, mudah. Bahwa tidak perlu kemudian kita dengan menggunakan berbagai kartu-kartu yang beragam ya, tetapi cukup dengan menunjukkan KTP bahwa seluruh masyarakat Indonesia ini bisa dijamin terkait dengan kesehatannya. Dan secara detail mungkin nanti apa-apa terkait dengan program-programnya itu akan dibahas pada kick off kesempatan siang nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan isu ibu kota negara ini. Jadi kita sudah mendengarkan bersama-sama alasan kenapa kader dari PKS bersama Bapak Anies Rashid Baswedan mereka menolak agar ibu kota negara itu pindah ke Penajem, Kalimantan Timur. Tetapi ada tujuan yang baik, tujuan mulia dari seorang Presiden Joko Widodo. Kenapa IKN itu mau dan harus dipindahkan ke Penajem, Kalimantan Timur? Saya berharap para pemirsa sekalian, kita rakyat Indonesia, kita yang hendak atau berkeinginan agar Indonesia ini bisa maju, bisa adil dan merata, kita harus mampu untuk berpikir lebih jernih, berpikir lebih kritis dan cerdas, menggunakan logika akal sehat kita dalam menanggapi isu-isu ini. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap orang, setiap organisasi pasti punya kepentingan dan cara pandangnya sendiri-sendiri. Dengan demikian, saya secara pribadi pun menghargai keputusan dari PKS, misalnya mereka punya alasan yang kuat kenapa IKN tidak bisa pindah ke Penajem, Kalimantan Timur, lalu mau diapakan IKN yang sekarang sedang dikerjakan, yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Harapan kita, rakyat Indonesia, semoga saja negara ini di tahun 2024 sampai 2029 dapat dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang mau melanjutkan segala sesuatu yang baik, lalu mempertahankan program-program yang baik dan mengubah hal-hal yang tidak baik untuk menjadi baik. Itu adalah harapan kita yang rakyat jelata. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya, dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah wawasan buat kita semua, bisa mengedukasi kita, bisa menambah informasi terbaru buat kita tentang Capres Anies Rashid Baswedan yang menolak pemindahan IKN ke Penajem, Kalimantan Timur bersama kader PKS, dan kita juga punya alasan yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi, kenapa IKN harus pindah ke Penajem, Kalimantan Timur. Semoga saja kita semua tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.